Minggu pagi ini kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita beribadah dengan penuh sukacita dan semangat. Selamat beribadah. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini membawa perubahan dalam kehidupan anak-anak kami, dan juga boleh penyemangat untuk kami menjalani kehidupan dan aktivitas kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat.
dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Shalom anak-anak sekolah minggu, anak-anak dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1-19, yaitu mengenai Petrus dilepaskan dari penjara. Nah anak-anak, apa yang terjadi pada Petrus ketika di dalam penjara? Petrus mendapat pertolongan dari Tuhan.
Petrus dipenjara bukan karena dia melakukan perbuatan yang jahat, tetapi karena dia memberitakan Injil, kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Petrus itu bukan karena kesalahannya, tetapi itu karena kesaksiannya tentang Yesus. Melalui firman Tuhan pada minggu pagi ini, hal apa yang boleh kita pelajari? Yaitu bahwa betapa besar kuasa Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan melalui malaikat Tuhan yang datang kepada Petrus untuk mengeluarkan Petrus dari penjara. Suatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Petrus, dia dapat keluar dari penjara dengan cara Tuhan melalui malaikatnya. Dan hal ini membuat jemaat Tuhan tercengang dan kagum apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan telah membebaskan Petrus dari penjara. Saat Petrus keluar dari penjara, itu bukan karena kehebatan Petrus anak-anak, tetapi karena kebesaran kuasa Tuhan. Nah, anak-anak, yang membuat Petrus keluar dari penjara adalah ketekunan jemaat Tuhan yang mendoakan Petrus setiap hari ketika Petrus berada dalam penjara. Itu artinya ketika anak-anak memiliki masalah seperti Petrus yang ada dalam penjara, tidak bisa berbuat apa-apa, masalahnya begitu berat dan Petrus tidak leluasa untuk melakukan aktivitas pelayanannya. Nah, ada orang lain yang mendoakan Petrus, yaitu jemaat Tuhan yang dengan sehati mendoakannya. Itu artinya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Saat ini kita terpenjara, yaitu tidak bisa keluar dari rumah karena adanya COVID-19. Kita keluar tetapi tidak bisa lama-lama, terbatas. Kita mau belajar di sekolah, tidak bisa. Nah, bukankah kita seperti Petrus yang ada di dalam penjara, tidak bisa kemana-mana? Wah, sedih anak-anak. Nah, anak-anak jangan putus asa, jangan nggak bersemangat ya. Bagaimana dengan anak-anak saat ini? Yang paling terpenting adalah kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan di dalam doa. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah rajin berdoa? Atau masih malas-malasan berdoa? Nah, anak-anak, mari kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam keadaan yang sedih, kita malas belajar, apakah anak-anak rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus menolong? Kuasa Tuhan dinyatakan kepada Petrus dan menjadi kesaksian bagi jemaat Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik dan mengasihi setiap orang yang datang kepadanya untuk berseru-seru di dalam doa. Nah, anak-anak, rajin berdoa ya. Apa yang dilakukan Petrus dan jemaat Tuhan yang datang di dalam doa menjadi kesaksian buat kita supaya kita juga rajin berdoa. Dan apa yang kita doakan, anak-anak bisa berdoa buat orang tua supaya orang tua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sehat, kita tidak terkena virus corona yang sedang saat ini menggemparkan dunia. Kita berdoa untuk pekerjaan orang tua, kita juga berdoa untuk semangat belajar kita supaya tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kita berdoa juga buat COVID-19 supaya cepat berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dan bermain seperti dulu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, anak-anak. Jika Tuhan punya rencana, maka Dia akan bertindak. Dan jika kita taat kepada Tuhan, datang dalam doa berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah keadaan yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, anak-anak, apa yang dialami oleh Petrus itu juga menjadi kerinduan kita supaya ketika kita berdoa, Tuhan mau mendengar doa kita dan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak, mulai sekarang rajin berdoa ya. Dan jangan pernah bosan dan jenuh untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita harus senantiasa setia, taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita menghormati orang tua, rajin berdoa, sehingga kita boleh Tuhan tolong dan senantiasa Tuhan kasihi. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita buat Tuhan Yesus.
Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah di minggu hari ini. Tuhan berkati orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, biarlah kami semua tetap berada dalam kesehatan, dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak.